Baiklah, kembali lagi di channel YouTube saya, Yudi Numismatik. Nah, di video kali ini saya akan mereview, untuk pertama kalinya ya, saya akan mereview uang, bukan uang kuno juga sih, uang mancanegara teman-teman. Kali ini bukan uang kuno Indonesia ya, tapi saya akan mereview uang berbagai macam negara yang saya punya. Tidak terlalu banyak sih, soalnya saya juga tidak terlalu menyukai mengoleksi uang dari negara lain. Baik, langsung saja kita review. Yang pertama saya punya, ini dia, bisa teman-teman lihat, atau mungkin teman-teman baru pertama lihat uang seperti ini. Ini uang dari negara Uzbekistan. Bisa teman-teman lihat sini huruf-hurufnya mirip huruf-huruf Rusia gitu ya teman-teman. Dicetak pada tahun 1994. Saya cari tahu saya browsing gitu. Uzbekistan itu mata uangnya som ya, dan satu som itu saya coba cek kursnya sekarang. Di saat saya buat video ini, kursnya di satu som sama dengan 1,26 rupiah. Jadi yang saya punya nominalnya 100 som, berarti kalau saya kalikan tadi nilainya sekitar 125 rupiah untuk satu lembar ini. Tapi itu belum tentu akurat juga sih teman-teman, soalnya ini kan uangnya dicetak tahun 1994. Nah, kurs yang saya cek itu di tahun 2024 ya. Jadi berapa itu? Sekitar 30 tahun yang lalu. Mata uang 30 tahun yang lalu saya coba cek kursnya di 30 tahun kemudian atau di tahun 2024. Oke, lanjut teman-teman. Teman-teman lihat di sini. Saya punya ini. Tulisannya sama, mirip tulisan yang Uzbekistan tadi ya. Saya punya 2 lembar ini dari negara yang sama, teman-teman. Ini dari negara Belarusia atau Belarus. Di sini menggunakan mata uangnya sama seperti Rusia ya, rubel. Menggunakan rubel. Jadi yang saya punya ini 600 rubel. 600 rubel kalau saya bandingkan di tahun 2024 ini, satu rubelnya itu, satu rubel Belarus itu 4.813 rupiah lebih lah, sekitar 4.813 rupiah per satu rubel. Nah, kalau 600 rubel berarti sekitar 2.888.000. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, ini belum pasti, soalnya ini uangnya dicetak pada tahun 2000. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini tahun 2000. Kita tidak tahu pada saat itu kursnya berapa gitu. Cuman kalau yang kita jadikan patokannya di 2024, ya kursnya ya sekitar itulah, sekitar 2.800.000 sampai 3 juta rupiah. Cuman ya saya nggak terlalu percaya juga sih teman-teman. Soalnya saya pernah lihat di, mungkin kalau teman-teman lihat bisa cari di Tokopedia atau Shopee, ada yang jual. Harganya paling 15.000 atau 20.000 per lembar ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di kurs ya sekitar 600 rubel ini sekitar 2.800.000 lah. Lanjut. Oh ya, sebentar. Saya teman-teman lihat ini tadi. Tulisannya hampir-hampir sama ya. Yang di sini. Uzbekistan dan apa? Belarus ini, soalnya mereka itu kalau tidak salah perpecahan dari Uni Soviet atau perpecahan dari Rusia. Oke, lanjut teman-teman. Yang saya punya lagi ini 10.000. Enggak, ini 10.000 kalau tidak salah mata uang Polandia itu zloty ya teman-teman. Teman-teman lihat ini. Dicetak pada tahun 1988. Kenapa saya tahu ini mata uang Polandia? Karena di sini tulisannya Polska. Jadi saya coba browsing di Google, ketemunya ini.
mata uangnya ini zloty, tapi kalau di bahasa Indonesia nya zloty gitu, 10.000 zloty. Kalau di tahun 1998 nominal 10.000 zloty ini, kalau kita lihat kursnya di tahun 2024, 1 zloty itu sama dengan 3.941 rupiah. Jadi kalau 10.000 ya sekitar 39 juta ya teman-teman. 39.417.000. Cuman lagi-lagi kita tidak tahu, mungkin karena inflasi pada zaman itu nggak nyampe segitulah kayaknya. Mungkin uang ini juga sudah tidak berlaku lagi di Polandia karena dicetak tahun 1988, sekitar 35 tahun yang lalu mungkin. Atau 36 ya, di 2024 ini. Yang pasti harganya tidak mungkin seperti kursnya ya, 39 juta per lembar ini. Menurut saya tidak mungkin lah. Paling 15.000, 20.000 juga dapat sih uang seperti ini. Lanjut lagi, mungkin teman-teman tidak asing melihat uang seperti ini. 1 rial Arab Saudi. Dicetak tahun berapa ya? Saya juga kurang tahu teman-teman. Soalnya saya tidak tahu bahasa Arab. Saudi Arabia Monetary Agency. Oh, dicetak tahun 2012 teman-teman. 1 rial. Kalau kita jadikan kayak sepertinya 1 rial di 2012 ini masih berlaku sebagai alat transaksi ya. Di Arab Saudi sana. Sekitar 1 rial itu kursnya sekitar 4.186 rupiah. Lanjut. Yang saya punya lagi. Bisa kita lihat ini. 1.000 yen. Negara Jepang ya teman-teman. 1.000 yen, uangnya juga masih berlaku sebagai alat transaksi di Jepang. Kita lihat di sini Nippon Ginko tulisannya. 10.000 yen. Saya tidak tahu ini karena dituliskan menggunakan huruf kanji, saya tidak tahu dicetaknya tahun berapa. 1 yen itu kalau dirupiahkan sekitar 104 rupiah ya, 104 rupiah, sekian gitu. Tapi saya cari 1.000 yen itu dapatnya di 104 rupiah, 104.000, 1.000 yen ya, 104.613 rupiah. Teman-teman, lumayan sih, satu lembar ini sekitar 100 ribuan lebih. Oke, lanjut ke mata uang negara selanjutnya, yaitu mata uang dari negara Cina ya teman-teman. Saya punya 2 lembar 10 yuan dan ini 1 yuan. Yang 1 yuannya sudah di plester gini, disambungkan. Yang 1 yuan dicetak tahun 1999 dan yang 10 yuan dicetak pada tahun berapa ini, 2005. Sepertinya ini masih berlaku sebagai alat transaksi ya, yang ini. Soalnya ini saya dapat dari teman yang ada liburan ke Cina kemarin. Kalau yang ini sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Dan juga saya punya ini teman-teman, ini mata uang Cina juga. Wu Ziao 5, cetak pada tahun 1980. 5 Ziao lah, Wu itu mungkin 5 ya. Mungkin sih, saya kurang tahu juga. Jadi 5 Ziao. Ziao itu maksudnya mungkin ini teman-teman, saya coba browsing tadi. Berarti 5 Ziao ini sama dengan 0,5 yuan ya, berarti setengah yuan. Berarti ini nilainya itu setengah yuan. Jadi nominal yang saya punya di sini berarti 11,5 yuan. Kalau 1 yuan itu saya lihat kursnya sekitar 2.209 rupiah, jadi 11,5 itu saya kalikan 2.200-an sekian tadi. Jadi 3 lembar ini nominalnya kalau dirupiahkan sekitar 25.407 rupiah. Ya, kita bulatkan saja 25.000 ya teman-teman. 3 lembar ini. Oke. Lanjut lagi ke nah ya. Nih, saya punya 5.000 won. 5.000 won. 5.000 won negaranya bukan Korea Selatan ya, tapi Korea Utara.
Saya coba cek kursnya. Tadi sekitar satu wonnya itu, satu won Korea Utara itu sekitar 17,45 rupiah. Jadi dikalikan 5.000 sekitar 87.233 rupiah. Anggaplah 87.000 lah teman-teman. Lumayan ya. Satu lembar ini sekitar 80 ribuan. Dicetak pada tahun berapa ini? 2006. Bisa teman-teman lihat sini. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi teman-teman. Saya punya 2 lembar, nominalnya ini 50.000 berarti 100.000 ya. Mata uangnya saya awalnya tidak tahu teman-teman, cuman saya lihat di sini ada lambang negara di sini, sangat mirip sama bendera di baju sepak bolanya Luka Modric, berarti dari Kroasia. 10.000 saya coba browsing, mata uangnya Kroasia itu menggunakan kuna ya. Dicetaknya pada tahun, coba saya cek dulu, kalau tidak salah saya cari kemarin, saya cari tadi itu dicetaknya, uang ini dicetaknya pada tahun, oh ini ada, bisa teman-teman lihat di sini, tahun 1993 ya teman-teman. Kalau satu kuna itu sekitar 2.236 rupiah. Jadi ini kalau 100.000 kuna itu sekitar lumayan sih, sekitar 223.627.000. Cuman lagi-lagi teman-teman, kita tidak tahu itu namanya inflasi ya. Dan juga saya sangat yakin tidak mungkin sebanyak itu ya, sebesar itu uangnya. Soalnya mungkin uang ini saya yakin sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Soalnya yang saya tahu, negara Kroasia sekarang dia sudah tidak menggunakan mata uang kuna lagi ya, tapi dia sudah menggunakan euro. Dan saya sangat yakin tidak mungkin. Sedangkan saya coba cek, cari-cari iseng-iseng gitu, UMR-nya mereka di tahun 2022 aja sekitar 1000 berapa euro gitu sih ya, kalau dirupiahkan sekitar 22 juta teman-teman. Tidak mungkin satu lembar ini nominalnya 100 jutaan. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke mata uang dari Asia Tenggara, tetangga lah mungkin. Nih, saya punya uang dari negara Kamboja. Teman-teman lihat sini, National Bank of Cambodia, cetak pada tahun 2014. Mungkin uangnya juga masih berlaku sebagai alat transaksi ya sekarang di 2024 ini, 10 tahun yang lalu. Kamboja itu mata uangnya riel ya teman-teman. Jadi yang saya punya ini 200 riel. Saya coba cek kursnya, 1 riel itu sekitar 3,88 rupiah. Jadi 200 riel ini sekitar 775 rupiah teman-teman. Cukup kecil ya. Bisa dapat apa 2 lembar ini kalau di Indonesia? 775 rupiah. Paling dapat permen 2 biji atau 3 biji paling. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke masih dari negara Asia Tenggara ya. Dari negara Vietnam. Saya punya 2000 dong. Dicetak tahun 1988. Saya tidak tahu mata uang ini masih berlaku atau tidak, sepertinya tidak sih. Selain yang nominal 1000, saya punya juga selain nominal 2000, saya punya juga yang nominal 1000. Punya juga yang nominal 500 dong. Saya punya 2 lembar malahan. Uangnya dicetak semuanya dicetak tahun 1988 ini. Tapi yang nominal 2000 dan 1000 ya kondisinya seperti itulah, bisa teman-teman lihat sendiri. Sedangkan yang nominal 500-nya masih bagus ya teman-teman. Saya punya 2 lembar. Jadi nominalnya saya punya 4000 dong. 1 dong itu nilainya sekitar 0,64 rupiah ya. Masih besar
kurs negara Kamboja tadi daripada dong dari negara Vietnam ini. Tidak sampai Rp1 satu dongnya. Jadi 4.000 ini dikalikan 0,64 rupiah sekitar Rp2.549, sekian gitu. Anggaplah Rp2.550. 4.000 dong loh teman-teman. Tapi lagi-lagi ya, ini kan uangnya dicetak tahun 1988. Sedangkan yang saya jadikan patokan adalah saya ngecek kurs yang di tahun 2024. Ya mungkin lagi-lagi inflasi ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Saya lanjut ke saya punya ini 2 lembar dari negara Brazil. Brazil menggunakan real, mata uangnya real ya teman-teman. Atau di sini nggak tahu ya, di sini cruzados sih nilai apa mata uang sepertinya cruzados itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa bantu komen. Di sini tahun pencetakannya saya kurang tahu teman-teman, soalnya tidak ada di uang ini, tidak ada keterangannya gitu dicetaknya pada tahun berapa. Tapi yang pasti saya coba cek satu real atau satu cruzados itu nilainya sekitar 3.000 ya, 3.100 rupiahan gitu. Bisa teman-teman cek sendiri, dikalikan 15.000, yang saya punya 5 dan 10.000. Lanjut teman-teman, saya punya uang dari negara Afghanistan ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nominalnya 1.000 dan nama mata uangnya Afghanistan itu Afganis. Satu Afganis itu sekitar 216 rupiah ya teman-teman. Berarti ini dikalikan 1.000 ya sekitar 216.000. Satu lembar ini 1.000 ini. Cuman sepertinya nggak nyampe sih 216.000 untuk satu lembar ini. Karena ya kita tahu lah, di sana kan sedang terjadi konflik peperangan ya teman-teman. Dan kalau tidak salah dengar juga, saya ada baca-baca artikel gitu, sekarang uang ini kemungkinan sudah tidak terlalu berlaku di negara Afghanistan teman-teman. Soalnya mereka sudah menggunakan dolar ya. Saya yakin karena inflasi sih, diakibatkan karena peperangan itu. Peperangan yang diciptakan oleh negara ini teman-teman. Nah, oleh Amerika. Saya punya $1 Amerika yang dicetak pada tahun 2006 kalau tidak salah. Ya ini series 2006 saya punya. Bisa teman-teman lihat di sini. $1 itu kursnya sekitar 15.700 ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Saya punya ini uang luar negeri tapi plastik ya, berbahan dasar plastik, bukan kertas atau berbahan dasar polimer. Yang pertama saya punya mata uang negara Singapura, dolar Singapura. Di saat saya buat video ini kursnya Singapura itu $1 sekitar 11.676 rupiah. Jadi $2 yang saya punya sekitar 23.352 rupiah teman-teman, 23 ribuan lah. Bisa teman-teman lihat ini polimer ya teman-teman, bahan kertas sejenis plastik gitu. Oke, lanjut. Saya punya juga uang dari negara Zambia, dicetak pada tahun 2011. Sepertinya uangnya masih berlaku ya. Ini juga polimer teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini tembus pandang. Zambia menggunakan nama mata uang Zambia itu kwacha ya. Di sini saya punya uangnya berarti 500 kwacha. Sedangkan satu kwacha saya cek kursnya itu sekitar 668 rupiah. Dan saya kalikan 500 jadi sekitar 334.000 teman-teman. Kemungkinan ya
memang seperti itu ya nominalnya. Tapi kalau saya tidak salah, saya belinya juga nggak nyampe harga segitu sih. Saya hasil beli ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang terakhir yang saya punya, yang uang yang cukup aneh dan juga lucu lah. Teman-teman lihat di sini. Nah, saya punya uang dari negara Zimbabwe. Nominalnya sangat besar teman-teman, 50 juta. 50 million dollar. 50 juta dolar Zimbabwe. Saya tidak ngecek sih ini teman-teman berapa kursnya, cuman saya yakin ini pasti nilainya sangat kecil walaupun nilainya dirupiahkan ya, walaupun nominalnya di bank Zimbabwe-nya 50 juta. Disebabkan gara-gara inflasi juga ya teman-teman. Negara ini mengalami inflasi parah gitu. Sampai ada uang yang dicetak 50 million dollar, 50 juta dolar. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton dan salam numismatik.